Jadi segampang itu, kamu mau gugat aku cerai? Terus kamu mau minggat dari rumah? Jawab, Mas! Jangan diam aja! Sekarang kita duduk dan bicara baik-baik. Mas! Tunggu, Mas! Jangan pergi! Mas! Kita duduk bicara baik-baik, Mas. Lagi orang dewasa. Mas! Mas, tunggu, Mas! Mas! Jangan pergi! Mas, tunggu! Mas! Mas, tunggu, Mas! Mas, ayo kita duduk bicara baik-baik, Mas. Aku mohon ampun, Mas. Aku janji bakal berubah. Bukankah kita dulu pernah berjanji, Mas? Bakal selalu sama-sama dalam keadaan suka dan duka. Omong kosong. Sampai ketemu di pengadilan. Sejak itulah awal mula Astri Oktaviani hidup menjanda, terus menghidupi kedua anaknya hampa sampai mendambakan cinta berikutnya. Ketika lukanya pulih sedia kala, Astri mulai membuka hati bagi pria. Ialah Faik Maulana, salah satu pria mencuri hatinya. Faik merupakan seorang duda muda, warga Bekasi, namun KTP-nya beralamat di Semper Cilincing, Jakarta Utara. Seperti telaga mencari timba, sang duda terpikat si janda yang mencari cinta. Terjadilah hubungan suka sama suka, keduanya seia sekata. Tiga tahun pacaran pun tak terasa, lantas mereka sepakat menikah. Namun di balik layar, diam-diam Astri bermain ingkar. Tidak hanya Faik Maulana, Astri juga menjalin hubungan dengan lain pria. Tentu saja, perilaku menyimpangnya akhirnya diketahui Faik Maulana. Akibat cemburu buta, murkalah Faik Maulana, sang duda tak sudi dipermainkan cintanya. Yang menambah ruwet perkara, hubungan asmara sejoli tidak mendapat restu orang tua si janda, sehingga rencana pernikahan mulai diragukan. Berubah dong. Tunjukkan setia kamu. Tunjukin cinta kamu. Pasang surut hubungan mereka tidak lepas dari kepastian mereka bakal menikah. Pasalnya, 3 tahun Astri menunggu tapi belum ada tanda-tanda. Keseriusan Faik Maulana hanya bisa berwujud kata-kata. Padahal harapan Astri digantung cukup lama hingga timbullah nelangsa. Jangan kayak gini dong, kamu tunjukin dong cinta kamu ke aku. Astri didesak untuk berubah, tetapi Faik belum buktikan janji menikah. Lambat laun alasan penolakan orang tua mulai masuk akal bagi Astri pada akhirnya. Ya. Halo. Halo sayang, apa kabar? Aku kangen nih. Kabar baik. Makasih. Aku lagi dalam perjalanan ke Depok. Kita ketemuan yuk. Aduh, jangan sekarang deh. Lain waktu aja. Lagi ada anak-anak di rumah.
Kalau gitu kita ke apartemen aja. Tapi kamu jemput aku di stasiun Depok ya. Sebentar lagi juga sampai akunya. Boleh deh. Ya udah. Oke. Iya. Apa boleh buat? Aku masih suka sama dia. Ya, janji tinggallah janji. Cuman, mau gimana lagi? Paling juga diocehin lagi ntar. Entahlah. Seperti terperangkap saja, Astri pasrah menuruti kemauan Faik Maulana dalam ikatan janji bakal menikah meski tidak direstui oleh orang tua. Walau semakin jauh harapan dan keyakinan bakal kawin, sedangkan bara cinta Astri berangsur mendingin. Sesuai permintaan Faik Maulana, Astri datang menjemput menggunakan sepeda motornya. Lama tak berjumpa, Faik memendam rindu melimpah ruah. Faik yang datang jauh dari Bekasi juga bermaksud untuk menasihati Astri serta memperbaiki hubungan karena terus berselisih. Tak berlama-lama, mereka langsung menuju ke sebuah apartemen di Jalan Margonda Raya, lokasi langganan kencan mereka. Sekitar pukul 1 siang, Faik dan Astri tiba di lokasi. Kedatangan mereka di lot parkir ruang bawah tanah terekam jelas oleh kamera CCTV. Lalu mereka bergegas menuju lobi. Usai menyelesaikan proses administrasi, pengelola unit pun mengantar sejoli ke unit 2119 di lantai 21 menggunakan lift. Faik menyewa unit selama 5 jam saja dengan tarif seharga Rp175.000. Setelah menerima kunci dari pengelola, Faik dan Astri memacu gairah. Kau bawa apa itu? Tumben bawa kantong segala. Oh, ini tuh cuman palu karet sama lakban. Tadi ada obral, aku beli di Bekasi. Lumayan kan kalau mau nukang di rumah. Ada aja kamu. Halo sayang. Iya. Kamu setelah lama nggak ketemu, terlihat makin cantik aja. Bisa aja kamu. Beneran. Hatta Astri tak ada rasa curiga, malah berahi meraja. Dengan jurus rayuannya, Faik menggiring Astri untuk bercinta. Gairah sejoli begitu membara, ditumpahkan di ranjang asmara. Selesai bercinta, nikmatnya bertahan sesaat saja ketika Faik mulai ceramah soal setia juga janji menikah. Astri. Aku nggak habis pikir sama kamu. Sudah berulang kali aku nasihati kamu supaya jangan jalan sama laki-laki lain. Katanya cinta. Mana buktinya? Sementara aku ke kamu kan sudah setia. Iya, aku tahu. Kita emang udah pacaran 3 tahun.
Tapi untuk menikah kan butuh uang. Aku butuh waktu, kerja. Kamu malah sebaliknya. Berubah dong, Asri. Masa sih? Kalau gitu, jangan cuma ngomong doang dong. Mau sampai kapan kita kayak gini? Ya, tapi aku kan setia. Iya, aku setia. Aku nggak janji mau nikah. Ya, tapi tidur sama orang lain. Kamu kan pernah gagal berumah tangga, aku juga. Berubahlah, Asri. Hentikan permainan kamu. Tunjukin keseriusan kamu. Maka aku juga akan lebih serius. Sudah berapa kali sih aku bilang, kalau emang kamu udah gak suka sama aku, ya udah pisah aja. Gitu aja kok repot sih. Tidak segampang itu. Tidak segampang itu aku pindah ke lain hati. Sayang. Asri. Apa sih? Janganlah kamu abaikan aku. Aku ngomong seperti itu, kamu diam aja. Sayang. Astri. Wanita kurang ajar kamu. Kamu pikir kamu lebih hebat dari aku, ha? Dasar beban. Rasakan. Astaga. Aduh. Sial. Aduh. Kenapa jadi gini ya? Wah, kayak mesti cepet-cepet nih. Pupuslah nyawa Asri di tangan Faik Maulana. Bahkan harta bendanya dibawa kabur pula. Padahal beberapa saat sebelumnya mereka saling mengumbar cinta yang ternyata semu belaka, wujud fata morgana dari nafsu semata. Jenazah Asri terlantar cukup lama hingga akhirnya melewati batas jam sewa. Asri Oktaviani ditemukan sudah tak bernyawa. Pak? Pak, dibuka Pak pintunya Pak. Jam sewanya sudah habis Pak. Pak? Tolong dibuka Pak. Pak? Kok nggak dibuka-buka ya? Pak, tolong dibuka Pak. Kalau nggak dibuka saya masuk nih Pak. Pak, dibuka Pak. Saya masuk ya Pak. Astagfirullahaladzim, kenapa diikat ini? Bu? Bu? Waduh, diikat lagi kakinya.
Bu! Tolong! Tolong! Bapak tahu pelakunya ciri-cirinya seperti apa? Ini sih kayaknya pasangannya sih, Pak. Iya, soalnya mereka kemarin nginep kesini berdua. Terus ya saya buka pintunya tiba-tiba udah keadaannya udah tergeletak begini. Bapak tahu kejadiannya jam berapa? Saya kurang tahu, Pak. Soalnya ini udah jamnya udah habis, jam sewa mereka. Pas saya buka pintu udah seperti ini, Pak, si ibunya. Dan analisa termasuk olah TKP diduga meninggal dunia akibat pembunuhan pembunuhan yang bersangkutan meninggal dengan tidak wajar, ditemukan beberapa luka di kepala, kemudian ditemukan juga beberapa alat yang diduga digunakan untuk melakukan kekerasan. Dari situ kemudian kita simpulkan bahwa ada tindak pidana dalam peristiwa penemuan mayat tersebut. Kita tentukan bahwa ini kemudian pembunuhan berencana ya. Kemudian beberapa lokasi dijajaki dari mulai kos-kosan, tempat tinggal, tempat pekerjaan, beberapa aktivitas dari pelaku dan akhirnya ditemukan di tempat pelariannya yaitu di Bekasi ya. Satuan Tugas Polres Depok bergerak cepat memburu terduga tersangka dengan nama Faik Maulana menempati urutan pertama. Keberadaan Faik ditelusuri seksama sampai akhirnya tertangkap dalam waktu 1 kali 24 jam saja. Sebutir timah panas bersarang di kakinya. Tindakan terukur polisi terhadap tersangka. Penyidik menjerat Faik Maulana menggunakan pasal pembunuhan berencana dengan beberapa temuan yang menguatkannya. Faik diduga menyusun rencana menyewa kamar serta membawa alat dari rumah sehingga Faik terancam hukuman minimal 20 tahun penjara. Adapun motif sehingga terjadi pembunuhan ini yaitu terduga pelaku merasa jengkel ya, merasa kesal, sakit hati kepada korban karena diduga korban juga memiliki atau menjalin hubungan dengan pria lain ya. Pada saat pertemuan terakhir diduga korban malah menghubungi laki-laki lain ya. Saya sih nggak berniat membunuh, waktu itu cuma niatnya paling sampai pingsan. Terus saya kasih tahu kan cowoknya gitu kan, kalau dia main sama cowok lain lagi kayak gitu. Cuman nggak tahu tiba-tiba kan jadi ribut gede gitu, jadi saya bela diri juga, jadi kejadian. Air mata ratapan keluarga tak kunjung reda ketika Astri pulang sudah tak bernyawa. Sanak keluarga sungguh menyesalkan hidupnya. Tak ada firasat buruk pula kecuali mantan suami korban bernama Chandra. Bahkan terakhir saya bilang jangan hubungi, jangan temui karena memang laki-laki tersebut tidak baik buat kamu. Saya bilang kayak gitu. Kapan itu bang? Waktu abang plus minus kurang lebih sekitar hampir setahun yang lalu ya. 2 kali kejadian, pertama ngambil handphone anak saya tegur beliau, dikembalikan. Terus beberapa bulan berikutnya ngambil TV tanpa ada orang di rumah, cuma ada anak saya. Akhirnya sampai sekarang belum pernah ketemu lagi. Jadi artinya sudah sering melakukan Sering melakukan.